Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Fajrul Islam, NIM 206-13-134. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja mind mapping kelompok kami dan menjawab soal-soal yang telah diberikan. Soal pertama yaitu, mengapa kita perlu mempelajari material farmasi? Karena material farmasi adalah ilmu yang penting dan patut dipelajari. Kestabilan pembuatan zat obat dalam bentuk sediaan yang baik. Dan yang kedua, sifat material farmasi sangat erat kaitannya dengan kelarutan. Jelaskan bagaimana sifat material farmasi dapat berpengaruh terhadap kelarutan. Yaitu, pengaruh dari sifat material farmasi terhadap kelarutan mempengaruhi bentuk sediaan. Parteral kelarutan sangat penting terutama untuk formulasi infus dan injeksi. Yang ketiga, sifat material farmasi memiliki bentuk kristal. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bentuk kristal. Kristal merupakan zat padat yang partikel penyusunnya tersusun dengan literatur, sehingga kita bisa melihat susunan itu dengan bantuan alat seperti mikroskop. Yang keempat itu, material farmasi selain bentuk kristal juga memiliki bentuk amorf. Jelaskan perbedaan keduanya dan apa saja kelebihan dan kekurangan bentuk tersebut. Ya, jawaban yang keempat yaitu kekurangan dan kelebihan. Kristal, kelarutannya rendah dan stabil. Amorf, kelarutannya tinggi dan kurang stabil. Kristal, zat padat yang penyusunnya tersusun teratur. Amorf, zat padat yang tersusun teratur, partikel tidak muncul di semua bagian. Soal yang kelima, polimorfisme dapat terjadi pada material farmasi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan polimorfisme dan berikan contohnya. Ya, jadi langsung yang kelima. Polimorfisme adalah suatu senyawa yang satu mempunyai lebih dari suatu bentuk kristal atau mempunyai konfirmasi molekul yang berbeda-beda dalam kisi kristal. Contoh, cocoa butter atau oleum kakao. Yang keenam yaitu, bagaimanakah obat dengan bentuk aktif ritonarif mengalami polimorfisme yang berpengaruh terhadap stabilitas dari kelarutan dan bahan tersebut? Ya, langsung saja. Karena adanya sebuah faktor lingkungan seperti temperatur, radiasi cahaya, dan udara, khususnya oksigen, karbon dioksida, dan uap. Ya, lanjut ke soal nomor 7. Apa yang dimaksud dengan sulfat dan hidrat dalam material farmasi? Sulfat yaitu suatu padatan yang mengandung pelarut organik. Sedangkan hidrat yaitu suatu padatan yang mengandung molekul air. Lanjut ke soal ke-8. Material farmasi dapat dilakukan analisa karakteristiknya menggunakan instrumen. Jelaskan instrumen apa saja yang dapat digunakan dan dianalisa dan berikan secara singkat prinsip kerja alat tersebut. Yang pertama, X-ray diffraction atau XRD. Analitik teknik cepat yang terutama digunakan untuk fase bahan kristal dan padat, memberikan informasi tentang dimensi sel kulit tersebut. Dan yang kedua, spektrofotometer, sebuah metode dianalisis kimia yang berguna untuk mengukur konsentrasi sampel secara kuantitatif. Yang ketiga, FTIR, teknik yang digunakan untuk mendapatkan inframerah spektrum pengerapan padat, cair, dan gas. Yang keempat yaitu DSC, teknik analisis termol di mana panas menyetir masuk atau keluar dari sampel yang diukur sebagai fungsi suhu dan waktu, dipaparkan ke program suhu terkontrol. Mungkin ini saja yang saya bisa jawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.